Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 270. Keluarkan mereka semua dari sini. Perintah Raja bela diri, memerintahkan para pelayan untuk membawa pergi para tetua yang lumpuh. Hamparan pancaran yang luar biasa berkobar di tempat Raja bela diri berdiri, seolah-olah dia sedang berdiri di dalam kediaman makhluk ilahi. Cahaya gemerlap bersinar di sekelilingnya, memberinya tampilan superior dan tak tersentuh. Dewa Iblis Agung tidak membantai semua orang tanpa pandang bulu, karena dia bukan orang yang haus darah, jadi Raja bela diri berpikir dia masih memiliki kesempatan. Jika dia bisa menembus tingkat kultivasinya saat ini, ada kemungkinan dia bisa memulihkan kultivasi orang-orang ini. Dewa Iblis Agung menyaksikan Raja bela diri dengan acuh tak acuh dan tidak menghentikannya. Dia tidak pernah menganggap orang-orang ini setara dengannya, jadi tidak perlu menganggap mereka sebagai musuh potensial. Sampai batas tertentu, apa yang dia lakukan hari ini tidak sepenuhnya balas dendam, tetapi membersihkan klan dari penyakit yang sudah lama ada juga. Orang-orang ini tidak akan dapat menyebabkan masalah di masa depan. Xiwan dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Mereka memiliki perasaan bahwa satu-satunya alasan Dewa Iblis Besar membiarkan mereka hidup adalah untuk menyaksikan apakah Xi dapat menaklukkan tanah terlantar atau tidak. 15 tua, kamu masih memiliki kesempatan. Aku akan bertanya lagi. Maukah kamu kembali? Raja bela diri bertanya dengan suara yang sangat dingin. Kelembutan dari kata-katanya sebelumnya telah menghilang dan sekarang digantikan oleh permusuhan yang memaksa. Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah telapak tangan kakek 15. Simbol-simbol yang luas dan megah tercurah seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai saat membanjiri tempat ini. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Dewa Iblis Agung menggunakan tindakannya untuk mengumumkan ketegasannya yang tak tergoyahkan. Dia bahkan tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Bagus! Raja bela diri meraung marah. Raungannya begitu keras sehingga terdengar seperti sambaran guntur dari 9 langit. Fragmen cahaya ilahi yang pecah meletus dengan cahaya yang begitu menyilaukan sehingga setiap orang yang melihatnya merasakan sakit yang menyengat di mata mereka. Dia mengulurkan tangan besar yang ukurannya luar biasa. Kerumunan menjadi tercengang. Matahari, bulan, dan bintang-bintang mengelilingi telapak tangan itu, menghasilkan pemandangan misterius yang membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Telapak tangan universal. Banyak orang terkesiap. Ini adalah kemampuan ilahi yang hebat yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli top, karena persyaratan tingkat kultivasi pemain sangat ketat. Pada titik ini, kakak laki-laki kakek 15 merasakan darah mereka membeku dan wajah mereka menjadi pucat. Kekuatan Raja bela diri sungguh luar biasa. Setelah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dia meningkat dan membuat terobosan lagi. Dia layak menjadi seseorang yang berjuang untuk supremasi di Stone Country di masa lalu. Hong Hong! Tangan raksasa itu terulur dan menjulur ke depan untuk sepenuhnya menutupi kakek 15. Kabut tak terbatas memenuhi telapak tangan itu, membuatnya terlihat lebih besar. Kakek 15 melompat, dan cahaya merah menyala melingkar di sekelilingnya. Itu membuatnya tampak seperti dewa yang akan membelah langit dan bumi saat dia naik tinggi ke langit. Raja bela diri tidak bergerak. Dia tetap berdiri di halaman, tetapi tangan raksasa itu telah mengulurkan tangan dan mengikuti kakek 15 tinggi ke udara. Itu mengaburkan segalanya sambil menurunkan bayangannya yang sangat besar. Langit dan bumi terguncang oleh suara weng saat kelima jari membesar tiba-tiba dan berubah menjadi emas. Debu naik tinggi ke udara di awan. Jari-jarinya sangat tebal, seolah-olah itu adalah pilar yang menopang langit. Hong!
kepala raksasa di atas menutupi kakek 15 dan perlahan mulai menutup. Itu akan menjebaknya di dalam. Kakek 15 melesat ke langit, tetapi telapak tangan itu juga membesar. Bayangannya yang besar mengikutinya kemanapun ia pergi, tidak membiarkannya kabur. Itu luas dan tak terbatas, seolah-olah seluruh alam semesta terkandung di dalam telapak tangan itu. Sementara itu, matahari, bulan, dan bintang-bintang bergerak di telapak tangan itu dengan suara gemuruh. Tubuh-tubuh misterius dan menakutkan ini berputar-putar di dalam jari-jari raksasa itu. Kerumunan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Alam semesta di telapak tangan biasanya tidak mengandung benda-benda langit, namun ini jelas diciptakan dari simbol. Kabut mulai menyebar untuk menjebak pihak lawan. Adegan saat ini sangat mencengangkan. Matahari, bulan, dan bintang bergemuruh dengan suara yang sangat keras saat mereka berputar, mengganggu langit ibu kota. Ada banyak ahli yang terkejut. Mereka segera turun ke langit untuk melihat apa yang terjadi di dalam Martial Imperial Manor. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, Raja Bela Diri benar-benar menjadi lebih kuat, membuat mereka semua merasa agak terintimidasi. Hong! Dewa Iblis hebat memukul. Dia ingin menembus telapak tangan ini dan terbang keluar dari jangkauannya. Namun, kekuatan Raja Bela Diri benar-benar menakutkan. Setiap bintang raksasa berputar, dan simbol mereka menyala satu demi satu. Mereka tergencet ke depan dari segala arah, mencegahnya melarikan diri. The Universal Palm mendekat. Bintang-bintang raksasa turun dan berputar di sekitar kakek 15 untuk menekannya. Cahaya ilahi memercik satu demi satu lapisan. Mereka semua mengalir ke tengah untuk menyalakan dan membakarnya. Kerumunan itu ketakutan. Fluktuasi saja akan mengejutkan para ahli perkasa dari Manor, apalagi teknik lainnya. Seandainya mereka yang jatuh di bawah telapak tangan raksasa itu, mereka pasti akan berubah menjadi abu tanpa sedikit pun daging yang tersisa. Hong! Kakek 15 tidak takut bahkan di dalam Universal Palm. Sambil mengacungkan tinjunya, dia mengirimkan tinju satu demi satu ke arah benda-benda langit yang besar itu. Di atas, pemandangan di langit telah benar-benar berubah. Kekuatan ilahi menyembur keluar dalam aliran saat cahaya berhamburan, melemparkan langit ke dalam kekacauan. Kakek 15 telah menghancurkan banyak bintang raksasa menjadi berkeping-keping dengan tinjunya, dan dia akan menghancurkan jalan keluarnya. Mengubah? Alam semesta di telapak tangan berubah pada teriakan Raja Bela Diri. Sungai bintang menghilang, dan nyala api meletus. Telapak tangan dan jari-jarinya menutup, berubah menjadi tungku untuk memurnikan Dewa Iblis Agung. Ekspresi semua orang berubah. Tungku perunggu adalah senjata Raja Bela Diri, namun saat ini, itu benar-benar menyatu dengan telapak tangan dan jari-jarinya. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan, dan banyak yang bergidik pada metode penindasan dan pemusnahan ini. Langit bergetar, dan awan bertebaran saat tungku perunggu abadi muncul. Tungku itu tiba-tiba berbintik-bintik dengan karat hijau kebiruan. Api mengamuk membakar di dalam untuk melelehkan musuh yang kuat. Membuka! Mengikuti teriakan kakek 15, orang-orang mendengar ledakan dahsyat. Dengan suara dang, langit bergidik, dan semua awan benar-benar tersebar. Tungku perunggu bergetar hebat. Tubuh Raja Bela Diri bergoyang saat dia melepaskan tangan itu. Tungku perunggu juga menghilang. Tatapan Great Demonic God dingin, dan di depan tubuhnya ada busur besar. Itu adalah pertama kalinya kedua senjata ini bertabrakan. Ledakan tadi sekeras lonceng surgawi dari alam surga. Suara memekakkan telinga itu jelas dihasilkan oleh tabrakan keduanya. Dewa Iblis Agung lolos dari jebakan. Dia tampak setenang biasanya, tampak tidak senang atau khawatir saat dia menghadapi Raja Bela Diri. Kerumunan benar-benar terkejut.
Dia benar-benar menjadi lebih kuat, jauh melampaui dirinya di masa lalu. Dia sekarang benar-benar sejajar dengan Raja Bela Diri. Setelah itu, Dewa Iblis Agung bergerak. Tinjunya menyerang dengan paksa, menciptakan spiral energi yang membentuk bayan emas. Tubuh binatang itu tertutup rapat dengan garis-garis dan kecemerlangan yang menyilaukan, seolah-olah akan membuka langit. Hong! Serangan ini sangat ganas. Bayan emas tampak cukup kuat untuk membelah langit dan bumi saat ia berlari menuju Raja Bela Diri. Adegan itu benar-benar mencengangkan. Tinju kakek 15 saja membawa kekuatan seorang bayan. Garis-garis cahaya melesat keluar dari mata Raja Bela Diri. Dia melambai dan menusuk dengan kedua tangan, melepaskan serangkaian simbol misterius untuk memblokir bayan. Saat dia mengepakkan lengan bajunya, angin hitam bersiul bertiup. Angin ilahi hitam! Seseorang berteriak dengan suara terkejut dari kejauhan. Ini adalah kemampuan ilahi yang lembut dan lembut, namun begitu angin hitam dilepaskan, mereka bisa menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Meskipun anginnya tidak ganas, mereka masih memiliki kekuatan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan, ketika angin hitam menyapu bayan, organ dalamnya hancur dan memuntahkan darah. Meskipun binatang buas ini ditransformasikan dari teknik yang berharga, itu sejelas makhluk hidup. Mereka yang bisa melihat melalui hukum alam dunia dapat dengan mudah menciptakan makhluk seperti itu. Raja Bela Diri membuka lengan bajunya yang lebar dan melompat tinggi ke udara. Angin hitam menyembur keluar dari lengan bajunya seperti gelombang pasang saat mereka bergegas menuju kakek 15. Dua. Dewa Iblis Agung mengeluarkan suara lembut, dan kabut-kabur dimuntahkan. Itu segera menyebarkan angin ilahi hitam dengan cara mengamuk. Ini adalah napas caotik hebat. Semua orang langsung merasa takut. Ini adalah teknik yang hampir hilang sepanjang perjalanan waktu. Paling tidak, itu sangat langka di Stone Country, dan tidak banyak orang yang memahaminya. Tak satu pun dari mereka berharap kakek 15 berhasil memahaminya. Dengan mengolah semua jenis simbol asal secara internal, napas energi kacau dapat disempurnakan di dalam tubuh. Setelah dimuntahkan, itu akan menghasilkan kekuatan yang mengguncang dunia yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan paru-paru Old 15 Martial Imperial Manor benar-benar hebat. Tidak heran dia begitu tangguh. Benar-benar individu yang luar biasa. Dari kejauhan, ada beberapa penonton kagum yang bergumam pelan. Layak disebut Dewa Iblis hebat. Kerumunan semua menghela nafas dengan kekaguman. Tatapan Raja Bela Diri menusuk ke depan. Tiba-tiba, celah muncul dari antara alisnya, dan mata perak terungkap. Itu menembakkan garis-garis simbol yang terbang seperti untayan energi pedang surgawi. Mereka semua meretas ke arah kakek 15. Dang, dang. Tangan kanan kakek 15 terulur, tiba-tiba membentuk cakar naga. Itu sangat menyilaukan, menghalangi semua energi pedang. Ini sangat mengintimidasi. Keduanya sama-sama memahami sejumlah besar kemampuan ilahi. Hanya serangan menyelidik ini saja sudah cukup untuk membuat kepala semua orang merasa pusing. Itu benar-benar menakutkan. Seolah-olah dua api ilahi menerangi cakrawala. Raja Bela Diri dan Dewa Iblis besar bertabrakan, meletus dengan cahaya tak berujung. Suara booming berlari keluar dan bergetar ke segala arah. Siapa Raja Bela Diri? Dia kuat di luar perbandingan, dan namanya cukup untuk mengintimidasi semua orang. Namun, sekarang, dia benar-benar bertemu tandingannya. Semua jenis teknik berharga menari-nari, menyebabkan cahaya menyilaukan mekar ke segala arah. Seolah-olah dua naga terjalin dan berjuang keras dari langit ke bumi, dan sekali lagi menembus awan. Pertempuran ini mengejutkan semua orang di ibu kota. Kakek 15 telah kembali. Bahkan banyak rakyat jelata menjadi terinformasi,
membuat mereka langsung gemetar. Dewa iblis hebat yang telah pergi selama lebih dari 10 tahun telah kembali, dan dia benar-benar bertarung melawan Raja Bela Diri. Tungku tembaga dengan bintik-bintik karat hijau muncul. Itu mulai menyala dan menggantung di atas kepala Raja Bela Diri. Sementara itu, air terjun ilahi mengalir keluar dari lubang tungku, melindunginya di dalam. Dia seperti dewa saat dia menginjak langit yang kosong. Saat dia berjalan ke depan, kekuatannya meledak dengan panik. Matahari, bulan, dan bintang-bintang beredar di tangannya saat menabrak Dewa Iblis Agung. Semua orang sangat terguncang. Apakah ada perbedaan antara ini dan dewa? Berdiri di langit dan mengoperasikan matahari, bulan, dan bintang-bintang, seberapa menakutkan dan mendominasi ini? 15. Tingkat kemajuanmu bagus, tetapi tubuhmu sudah lumpuh ketika kamu kehilangan lengan. Meskipun Anda mencapai tingkat kultivasi seperti itu, Anda masih memiliki kelemahan yang melekat itu. Raja Bela Diri berbicara saat dia mengambil langkah besar ke depan. Benda-benda langit yang besar muncul satu demi satu di langit, bahkan membuat matahari tampak kehilangan warna. Itu seperti langit berbintang yang besar. Hong! Langit runtuh dan bumi terbelah saat dia meminjam kekuatan puluhan ribu bintang. Di sekelilingnya, seekor ular, naga banjir berwarna abu, Suani dan binatang buas lainnya menunjukkan kekuatan mereka saat mereka beredar di sekitar tubuhnya. Serangan ini sangat menakutkan, seolah-olah ombak mengamuk menghantam pantai. Seluruh ibu kota dilemparkan ke dalam kekacauan. Itu memiliki kekuatan untuk memusnahkan segalanya. Marshal King, apakah kamu takut? Apakah Anda menggunakan kata-kata untuk menyerang saya? Suara Dewa Iblis Agung tenang. Satu-satunya lengannya bergerak. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, dan tidak ada bintang yang memenuhi langit. Namun, keagungan yang terpancar benar-benar mengerikan. Matahari, bulan, dan bintang meledak satu demi satu, menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Seolah-olah seluruh dunia sedang dihancurkan. Benda-benda langit itu diciptakan dari simbol Raja Bela Diri, namun di bawah satu lengan, mereka dihancurkan satu demi satu menjadi berkeping-keping. Dewa Iblis Agung mengeluarkan raungan keras. Dia berjalan maju dalam langkah-langkah besar, dan satu lengannya terus-menerus bergetar dan menyerang. Semua bintang besar di depan Raja Bela Diri hancur berantakan. Dewa Iblis Agung mengacungkan lengannya dan terus-menerus menabrak Raja Bela Diri. Simbol yang menghantam gelombang demi gelombang benar-benar mengerikan. Cahaya yang membara menyelimuti tempat ini, sangat mengguncang Raja Bela Diri. Dia juga melawan dengan paksa. Pada akhirnya, rasanya seperti puluhan ribu gunung besar hancur berkeping-keping. Peu. Raja Bela Diri memuntahkan darah dari mulutnya. Serangan sederhana namun kejam dari Dewa Iblis Besar mengguncang tubuhnya begitu hebat sehingga dia mulai terhuyung-huyung dan terus mundur. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.